tentang bab 5 yang berjudul mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah menelaah ancaman integrasi nasional. Posisi Indonesia terletak di antara tengah-tengah dunia, dilewati oleh garis khatulistiwa, diapit dua benua, dan di antara dua samudra. Kondisi ini menyebabkan Indonesia berada di posisi sila yang sangat strategis. Posisi ini tentunya menjadi dampak positif bagi negara kita, tetapi tak jarang karena posisi ini pun terdapat banyak ancaman-ancaman di berbagai bidang. Yang pertama adanya ancaman di bidang biologi, yaitu ancaman yang membahayakan pemikiran manusia yang akan berdampak mengancam Pancasila. Yang kedua ada ancaman di bidang politik, yaitu bersumber dari dalam dan luar negeri. Yang dari luar negeri itu ada provokasi, blokade, dan intimidasi. Yang dari dalam negeri itu ada separatisme. Yang ketiga ada ancaman di bidang ekonomi, yaitu setiap kegiatan yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri yang mengancam keamanan finansial, pertumbuhan ekonomi bangsa. Contohnya ada inflasi, pengangguran, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan dari ancaman luar dan dalam. Yang ancaman dari dalam itu contohnya ada kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Yang dari luar itu ada sifat hedonisme, sikap individualis, dan sifat westernisasi. Yang kelima, ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud dari ancaman pertahanan dan keamanan ini pada umumnya bersifat kemiliteran atau kekuatan bersenjata. Yaitu contohnya ada spionase, sabotase, dan aksi teror. Masuk ke bagian 2 yaitu ada strategi mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama yaitu mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga menegakkan supremasi hukum. Yang keempat memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional. Yang kedua yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Yang ketiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral. Yang kelima, yaitu mempererat kerjasama. Yang ketiga, ada strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya, yaitu bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Kesadaran akan perlunya keserasian dan keseimbangan. Kita harus mempunyai rasa kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keselarasan atau keserasian sehingga adanya rasa toleransi antar sesama. Yang keempat ada strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan kata lain, penyelenggaraan sistem ini didasarkan pada kesadaran, hak, dan kewajiban seluruh warga Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.